Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan bapak-bapak? Oh ya, ada ibu-ibu satu. Semua, Anda semua. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat semua. Tetap mengikuti perkuliahan di sela-sela aktivitas pekerjaan Anda, terutama yang di industri manufaktur. Seperti di pertemuan sebelumnya saya sempat bertanya ya, background masing-masing peserta dalam perkuliahan ini, yang memang kebanyakan bergerak di manufaktur ya, walaupun tidak semua. Tapi tidak apa, itu semua bisa menambah justru dan memperkaya wawasan dari peserta ini. Biasanya untuk kelas-kelas pasca itu memang seperti itu. Jadi knowledge itu dari sharing, jadi tidak hanya terpaku dari pengajar atau dosennya biasanya. Itu yang saya alami juga ketika mengambil teknik industri untuk level S2 ya, seperti itu. Oke, bagaimana Anda sudah siap semua ya? Ya, yang Pak yang sana ya, Mas Anang, siapa lagi? Saya Pak Catherine ya, saya lupa lagi namanya. Gimana, udah siap semua ya? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai industri 4.0 atau sebenarnya lebih ininya sekarang adalah revolusi industri 4.0 ya, industri 4.0 ya. Oke, nanti dikaitkan dengan industri manufaktur tentunya kan, perkembangan seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu maka kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, baik, kalau kita melihat slide ini ya, slide sebelah saya ini, tentu kita akan melihat di sini paparan di mana whether is called industri 4.0 ya. Jadi apa sih sebenarnya industri 4.0 ini ya. Jadi, mungkin seperti di Eropa ya, Internet of Things ya, seperti juga di Amerika, atau sekedar hanya smart manufacturing ya, di teknologi informasi dan komunikasi ya, secara serius ya, membentuk kembali sebuah bagaimana proses industrialisasi dan sebuah proses manufaktur yang modern. Jadi sebuah manufaktur bergeser menjadi bagaimana digitalisasi manufaktur ini kemungkinan akan membawa kemungkinan besar dan mengubah banyak metode produksi di dalam industri ya. Misalkan mungkin dulu yang pencatatan produksi manual sekarang sudah pakai otomatisasi, sensor, pemilahan misalkan bahan, botol kuning sama botol hijau itu sudah nggak disortir dengan orang lagi ya kan. Kemudian misalkan pengecekan quality ya, Internet of Things semua otomatisasi, dan itu biasanya karena teknologi sensor juga yang merubah sebuah proses yang begitu drastis ya, sehingga mungkin dulu misalkan untuk suatu proses pekerjaan tertentu itu membutuhkan 10 orang, sekarang bisa hanya 4 mungkin atau 2 ya kan. Jadi banyak juga metode-metode proses industri yang dirubah ya. Terus juga cara mendesain, merancang, kemudian bagaimana sebuah barang atau jasa diproduksi ya, dibuat ya. Kemudian cara mendistribusikannya ya, mendistribusikan kan sekarang nih kalau produknya digital itu mungkin tidak perlu pengangkutan, tetapi cukup ditaruh di internet, di download, itu
Itu untuk produk-produk yang sifatnya bisa digitalisasi. Contoh apa produk yang bisa digitalisasi yang gampang sekarang? Ada yang tahu kira-kira apa? Yang simpel yang di kehidupan kita. Mungkin nggak terlalu jauh-jauh di manufaktur lah, di kehidupan kita aja. Produk yang dulunya eh, secara konvensional pengantarannya, proses pembelinya, transaksinya sekarang sudah dengan digitalisasi. Ada yang tahu? Gimana? Senang, Pak Patrick, Pak Kingsman ya, Kingswan. Aduh, saya lupa. Atau Mbak Catherine gimana? Ada yang tahu? Iya betul, betul. Cara paling gampang adalah buku, betul. Buku secara produk konvensionalnya ya kertas, tumpukan dijilid. Tapi sekarang sudah digitalisasi, yaitu dengan e-book. Jadi tinggal download e-booknya, mungkin bayar ya gitu ya, transaksi dikasih password untuk downloadnya atau dikirim ya seperti itu. Ada yang lain bisa menambahkan? Iya betul. Yang terkait dengan musik. Dulu mungkin era kita ya, era bapak-bapak juga ya, saya juga masih mengalami kaset. Mungkin yang baru-baru kayak baru yang lulus tuh siapa Mbak Catherine Mbak siapa itu mungkin nggak apa namanya belum tentu mengalami seperti saya gitu ya, seperti saya. Oke, jadi dari sisi pemproduksi, dari sisi mendistribusikan, atau dari sisi si konsumen, bagaimana dia mengkonsumsinya juga akan berubah ya. Ini kaitannya misalkan dari penawaran, permintaan ya, atau produk-produk secara nanti didesain secara personal. Jadi walaupun produksinya mass production, tetapi nanti ada yang bisa di customize. Kurang lebih seperti itu. Nanti mengarahnya sekarang ke arah sana soalnya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mungkin Anda bisa lebih gampangnya lihat dulu ini ya, gambar di sebelah saya ini. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa kedepannya sudah tidak, produk-produk akan lebih pada tidak hanya mass production. Yang era-era dulu mulai awal revolusi industri 2.0 ya, mungkin 3.0 juga akan seperti itu ya. Kemudian, nah dari sisi customernya ya, sini dilihat ada stabil mass demand, ada customized demand. Jadi untuk stabil mass demand ya, itu memang suatu produk-produk yang sudah pasti ya begitu gitu. Misalkan contohnya apa yang yang sudah produknya lebih kepada core produknya ya, core produknya ya, misalkan sepeda bisa dibuat mass productionnya memang, tapi lama-lama juga sepeda bisa dibuat customize-nya. Contohnya saya pengen sepeda yang simple, yang bisa dibawa kemana-mana, lahirlah sepeda lipat ya. Ini berawal semua memang dalam mass production, itu pasti akan bisa menekan harga jual. Karena apa? Karena ada fixed cost ya, fixed cost. Mungkin Anda yang dulu punya background di manufaktur, mesin dan segala macam, pasti tahulah apa yang dinamakan dengan fixed cost ya. Ada lagi satu yaitu variable cost ya, dimana mass production pasti akan menang karena dalam fixed cost-nya sama, tetapi bisa dibagi oleh quantity dari si produk yang dihasilkan. Nah, sekarang mungkin masuk ke era customized mass production. Ya, customized production itu ya, ada lagi nih customized mass production. Itu sebenarnya tengah-tengah antara mass production dengan customized production ya. Di mana suatu produk
ya sebenarnya itu awalnya tuh mass production, tapi nanti ada di customize di apanya gitu. Misalkan motor di stangnya, di lampunya, atau di joknya seperti itu. Tapi fungsi atau produk intinya, core-nya tidak di customize sebenarnya. Contohnya sepeda motor lah ya. Sepeda motor sendiri misalkan ya sepeda motor seperti itu di mass production. Mesinnya di mass production saya rasa blok mesinnya. Tetapi modelnya ada yang lebih ke apa cocok untuk perempuan ya. Dulu kan Scoopy Yamaha keluar itu seperti itu. Mungkin ya nggak salah juga kalau Scoopy dinaiki oleh pria, tetapi sebenarnya mungkin lebih elegan, lebih pas gitu ya. Atau misalkan apa ya sepeda motor yang pulsar gitu, yang lelaki banget, emang di customize. Blok mesinnya kan sama, ya. Tadi yang sepeda motor juga sama. Hmm, ada yang unisex ya, sepeda motor. Jadi artinya nanti sebelum itu ada suatu apa trade off. Baru kemudian di era 2000 sekarang itu ada customized production, ya sangat sangat customized. Yang sebenarnya itu adalah ya dari mass production juga. Contoh yang paling gampang yaitu apa? Ya di manufaktur mungkin otomotif ya mobil. Nanti misalkan ada mobil atau seri yang standar SX atau apalah dia kodenya. Kemudian ada yang lebih variasinya lebih banyak gitu, fitur-fiturnya SSX gitu misalkan atau kodenya bisanya macam-macam sih. Ada yang paling full variatif. Nah, itu yang paling sehingga dari harga misalkan yang dari 120 juta atau berapa ya 150 juta lah ya sampai yang paling full itu 200 juta mobilnya mereknya sama keluarnya tahunnya sama tetapi ada tipe-tipe yang misalnya standar AC-nya nggak double blower cuma satu nah itu sebenarnya ini jadi sebuah customized production ya ke depan seperti itu kalau dari sisi produksi ya kemudian regionalization jadi per wilayah mungkin ada di antara anda semua ada di antara anda yang di otomotif ya ada mobil yang dikeluarkan di Indonesia tidak ada maksudnya tidak diproduksi tidak muncul tidak dipasarkan tetapi di India ada itu regionalisasi nah jadi kalau kita melihat ya itu akan berbeda-beda sepeda motor juga seperti itu artisan production arts dari sisi art kasih sentuhan desain dan seninya ini bisa kadang-kadang membuat lebih apa ya namanya lebih harganya lebih berbeda gitu karena ada sentuhan. Nah jadi kalau anda lihat dari sumbu yang ya, ada dari sisi market ya ada stabil and mass demand, ada yang custom demand. Ya. Kemudian ada yang dari artisan production sampai ke sumbu X-nya sampai ke industrial production. Artinya yang dari customer demand-nya. Nah, di situ ada apa urutan untuk apa namanya 3D ya 3D yang nanti kita lihat arahnya ke additive manufacturing. Contohnya adalah apa 3D printing ya 3D printing. Mungkin nanti lebih detailnya pada slide berikutnya ya. Oke, tadi kita lanjutkan kembali ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah the manufacturing line of Industry 4.0 include the following element. Bla bla bla. Jadi maksudnya uh, lines ya lini dari manufacturing ya industrial manufacturing 4.0 itu kira-kira mencakup elemen-elemen apa saja. Di sini yang pertama adalah high performance computing. Jadi diperlukan suatu komputer yang berkinerja tinggi, yang high computing, bukan hanya sekedar ya bisa ngetik dan browsing ya gitu.
tentu dengan prosesor yang tinggi dan RAM yang tinggi yang kinerjanya yang cepat ya, yang tinggi. Kemudian juga software ya, tools ya, perangkat lunak untuk numerical modeling, misalkan CNC ya gitu ya, kepresisiannya ya. Sekarang mungkin nanti lebih kepada 3D printing, simulasi and design. Biasanya untuk mendesain sebuah plan pabrik itu ada softwarenya ya. Apa namanya, untuk antrian juga ya, kebetulan saya dulu di teknik industri ya, apa namanya, hmm, kita juga bisa mendesain secara berbarengan dengan tim, dimana kalau desain kita agak mengganggu desainnya dia, misalkan kalau misalkan apa ya, pesawat lah ya, saya bikin buat desain misalkan sayapnya, ada bapak atau ibu yang untuk di kabinnya gitu. Desain saya tuh bagus tapi akan mengganggu desain kabin gitu. Nanti di satu softwarenya itu secara terhubung dengan jaringan akan memberitahukan warning ke semua yang timnya itu. Ya, ProI ya, Pro Engineer itu bisa begitu tuh softwarenya. Mungkin ada yang pakai ProI ya. Kemudian ya tentunya CAD ya, computer design ya pasti akan inilah ya semua. Nah, ditambah dengan sekarang adanya namanya artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Itu buat macam-macam pelatihan, keahlian, ya, semua dagangan, chatbot. Jadi sales itu kadang-kadang kita nanya ke suatu toko itu yang jawabnya bukan orang, namanya Santi gitu, padahal itu chatbot gitu ya. Kadang-kadang Santi responsif banget, ya padahal itu chatbot mesin ya. Ya. Kemudian paket-paket perangkat lunak otomatisasi ya seperti misalkan LabVIEW ya untuk nanti instrumentasinya bisa disetting gitu ya. Atau manufaktur ya semua manufaktur yang berbasis komputer yang memanfaatkan ya yang memanfaatkan keunggulan dari generatif teknologi ya dalam 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 desain teknisnya seperti apa ya desain teknisnya. Kemudian Interface Resourcing Planning (ERP) yang nanti mungkin di pertengahan semester coba kita akan masuk ke bahasan sana dan mungkin ada demonya atau sedikit tutorial untuk sistem manufaktur ya, ERP-nya, modul manufaktur. Biasanya juga harus terkait dengan modul finance sih pastinya, tidak tidak hanya berdiri sendiri di manufaktur ya. Untuk manufacture action system dan inventory ya, ini penting untuk dari raw materialnya ya sampai ke dalam nanti barang sudah jadi siap untuk didistribusikan ya. Kemudian komponen pentingnya yaitu tadi ya, selain itu adalah yang namanya additive manufacturing ya. Sekarang nanti molding itu mungkin nggak terlalu akan dipakai nanti buat cetakan itu karena udah ada 3D printer langsung ya. Jadi karena yang memungkinkan produksi bersih yang tadinya misalkan lama harus cetak moldingnya segala macam, kalau untuk sekedar 10 piece gitu, 10 unit, 10 buah ya bisa di 3D printer aja dulu langsung, nggak perlu bikin moldingnya segala macam ya. Jadi ini adalah bagian daripada digitalisasi objek yang akan diproduksi. Yang terakhir mungkin adalah teknologi robotika yang akan mempengaruhi atau yang akan eh, apa namanya berpengaruh dalam eh, manufaktur lain daripada industri 4.0 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Oke, mungkin Anda bisa lihat gambar di sebelah ini ya, sebelah ini. Nah, ini tadi yang sebenarnya beberapa elemen dari yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Di mana ada autonomous robot, simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud ya, teknologi, additive manufacturing, dan augmented reality atau virtual reality ya. Ini adalah ekosistem 4.0 dan industri 4.0. Ya, di situ ada cyber security karena semua informasi data itu
adakan atau dalam proses semuanya itu terjadi di jaringan komputer. Jadi perlu pengamanan, bukan pakai satpam, tapi cyber security, pengamanan secara cybernya. Kemudian teknologi cloud-nya juga, karena semua sekarang misalkan seperti Google Drive aja itu berarti sebenarnya teknologi cloud ya. Kita nggak tahu naruhnya di laptop kita nggak ada, tiba-tiba kita bisa upload file dan bisa download. Nah itu maksudnya teknologi yang akan berperan yang atau harus sebagai pendukung daripada industri 4.0 ya, seperti itu. Oke, kalau kita melihat di sini yaitu area penerapannya. Jadi McKinsey ya di tahun 2017 bilang the main application of industry 4.0 are showing figure. Jadi mulai dari industri oil and gas yang mungkin nggak terlalu kelihatan, nanti slide-nya akan di share secara khusus ya, semiconductor ya, automobile ya, aerospace ya, kemudian ya consumption ya, consumption, kemudian apalagi ini energi ya. Selain daripada itu adalah apa, tambang ya, main tambang. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa misalkan oil and gas ya, di deployment ya, of operation tank to digitalization of the drilling for oil. Jadi industri apa namanya, minyak dan gas pun sudah tersentuh ya. Semiconductor pastilah ya, karena ini elektronik ya. Otomobil ya, reduction of downtime of machine and reduction of quality cost. Jadi penurunan daripada downtime karena semua sistemnya sudah terjadwal dengan baik. Tidak ada apa downtime yang mungkin downtime juga ada tetap, tapi tidak akan lama ya. Kemudian mengurangi quality cost, biaya sampai 10 sampai 20%. Ya, dan uh, waktunya lebih real time ya. Aerospace juga shorter forecast cycle to ya dari 2 sampai 3% lebih tinggi ya. Consumption jadi mengurangi 20 sampai 50% dari storage management ya. Kalau Anda mungkin di manufacture dulu istilah just in time ya, just in time. Jadi semua tepat gitu ya, just in time. Karena mungkin ya orang yang tidak pernah kenal dunia manufaktur segala macam inventory management atau orang awam mungkin bilangnya begini, ya kalau barang telat itu jelek karena nanti bisa ke belakangnya bisa ya ini nunggu ini jadi rugi ini proses produksi berhenti. Oke, kita mungkin banyak yang menerima itu. Tetapi ketika saya bilang barang kecepatan datang, saya bilang juga itu akan merugikan di produksi. Nah, ini baru akan ribut nih, ribut ya. Mungkin yang orang di manufaktur nggak akan komen, nggak akan ribut, tapi orang umum awam biasanya ribut. Lah Pak, ini kan datang bagus lebih bagus Pak daripada terlambat. Kita juga kalau ketemu orang daripada terlambat lebih baik duluan datang kepagian gitu ya daripada terlambat. Mungkin dalam sistem ya bertemu dengan orang seperti itu bagus. Tetapi dalam produksi mungkin Anda di manufaktur udah tahu biasanya nggak ribut. Iya harus just in time. Jadi kalau terlalu lama atau terlalu cepat juga kan Anda butuh space, Anda butuh ruang untuk naruh, Anda butuh gudang, storage, inventory. Ini kan biaya juga, uang juga, satpamnya, iya kan, ruangannya segala macam. Nah makanya harus di benar-benar just in time. Itu yang sebenarnya kadang-kadang kalau saya omong itu untuk orang awam itu pasti akan kurang setuju lah atau mendebat gitu ya. Padahal konsep ini sebenarnya berawal dari just in time ya, konsepnya just in time di industri. Ya.
Oke, selanjutnya kalau Anda lihat di sini gambar, itu artificial intelligence ya, different field covered by AI. Hampir semua sektor yang berbeda sekarang bisa di-cover dengan artificial intelligence ya. Human interaction, tadi kan chatbot biasanya ngomong sama orangnya, sekarang dengan chatbot ya. Decision support. Jadi data-data itu dikumpulkan, kemudian ada namanya sistem pendukung keputusan sehingga kita bisa memutuskan beberapa alternatif. Ya, itu bisa buat untuk alternatif keputusan dalam memproduksi. Misalkan begini, dalam proses manufacturing pasti Anda bisa namanya ada capacity planning ya kan. Capacity planning itu juga nanti kita bisa melihat atau menghitung ya kapasitas plan kita, pabrik kita, manufacturing kita. Jadi kalau ada orderan seperti ini, kita ini mampu nggak sebulan memproduksi? Kalau nggak mampu ya kan banyak alternatif. Kapasitas kita normalnya nggak mampu. Alternatifnya bisa lembur, ya pekerja kita lembur. Atau kita subkontrakan, ya kan? Subkontrakan, ya. Atau kalau memang akan terus-terusan nggak lembur, karena mungkin nggak bisa juga lembur udah dimaksimalin orang. Mungkin hire karyawan, tapi kalau hire karyawan baru itu nanti gimana nih? Ketika project atau demand ini turun lagi, tidak seperti ini, apa seasonal doang, apa akan relatif stabil di kemudian hari. Nah, itu kan keputusan-keputusan yang diambil oleh misalkan production manager minimal ya. Mungkin di atasnya topnya lebih lebih atas lagi kan minimal top production manager harus punya apa namanya bisa memutuskan paling enggak. Nah, ini yang nanti bisa dibantu oleh yang namanya decision support. Nah, dengan algoritma apa seperti apa ya? Ada machine learning. Di situ si mesin si lancur belajar sama kayak komputer yang buat main catur gitu ya sebenarnya. Vision and recognition shape. Ya, contohnya seperti itu. Itu bisa jadi oh ini gelas, oh ini botol, ya, oh ini biru, ini kuning. Itu bisa dibedakan sehingga nanti pemisahan barang juga akan gampang, akan mudah, tidak manual lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya di saya file apa di slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi di slide ini kita bisa melihat beberapa penerapan ya. Artificial intelligence sebenarnya banyak ya dari bidang untuk etik, hukum, ya, ekonomi, digital, atau kita bisa langsung ke sub-subnya yaitu machine learning. Jadi ini AI itu ininya ya, cukup besar ya di dalamnya itu ada machine learning, ada representation of knowledge ya. Machine learning itu bisa dia membedakan bentuk yang tadi yang botol, gelas gitu dalam di pabrik. Optimisasi ya, bagaimana suatu raw material atau kombinasi dari sebuah raw material untuk dikostumisasi sehingga mendapatkan suatu cost yang minimis dengan kekuatan yang maksimis gitu ya. Ini macam-macam ada metode Bayesian, ada neural network, ada node method, ada deep learning, ya macam-macam. Data search, big data analysis, ya. Ada lagi representation knowledge itu atau lebih dikenal dengan expert system ya. Dari mulai dia punya knowledge base, pada extraction filter, inference dan semantic web ontologis. Misalkan ya, dengan expert system itu misalkan sudah dalam dunia medis ya. Nah, untuk di umum dulu ya, dunia medis. Jadi si knowledge dari bidang kedokteran misalkan, dari bidang kedokteran itu dimasukkan ke dalam suatu database sehingga if-then-nya itu ya jika ini maka ini seperti layaknya seorang dokter mendiagnosis sebuah penyakit ya dia dimasukkan ke dalam sistem sehingga dalam expert system itu nanti akan menentukan bahwa oh ini penyakitnya ini ya. Jadi nanti seperti kayak menggantikan dokter gitu ya, seperti gitu. Itu contoh untuk ke arah dunia medis. Tetapi misalkan
untuk di manufaktur, ya nanti banyak sekali misalkan keputusan-keputusan yang di industri manufaktur yang biasanya harus bergantung pada orang, nanti diserahkan kepada ya ini sistem ya. Ada automatic processing language, jadi ada statistical analysis, vocabulary, natural language dan sebagainya ya. Oke, saya rasa kita lanjutkan di slide berikut. Oke, selanjutnya ini ada vision and recognition. Jadi bisa melihat dan mengenali sebuah bentuknya tadi seperti tadi itu akan membantu sekali di proses manufacturing. Jadi mungkin dengan yang bentuk yang besar bisa membedakan, oh ini misalkan minibus untuk minibusnya, ini buat pick up-nya gitu ya, mobil di industri otomotif gitu ya, untuk objek atau di industri yang lain, manufaktur yang lain, bisa ada objek apa gitu, kita mempunyai dua produk. Nanti kalau ini ke conveyor yang sebelah kiri, ini ke conveyor yang sebelah kanan, nanti di sensing di situ. Ini contoh sederhana saja, pasti ini sudah banyak digunakan di industri manufaktur. Di era-era tahun 2000 ke sini juga sudah mulai banyak. Kemudian robotik, ya tentu dengan robotik ya kita bisa tertolong karena ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berisiko yang harus kalau dikerjakan oleh orang manusia biasa itu akan berisiko, misalnya terlalu berbahaya ya. Jadi akhirnya digunakan robot untuk otomatisasi, dan ini juga sebenarnya bisa menguntungkan ya. Mungkin investasi di awalnya besar ya, menguntungkan. Kenapa? Ya kalau robot ya dia lebaran nggak usah dikasih THR ya kan, nggak demo nanti. Kalau pekerja bisa demo tuh. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Dari tadi yang robotik ya, ini lebih lanjutnya tadi decision support system ya. Tadi sebenarnya saya udah bicara panjang lebar. Human interaction. Nah, minggu lalu ada yang nanya industri 4.0 itu seperti apa. Jadi sebenarnya saya mencirikannya dengan cyber physical system ya. Cyber itu ya teknologi informasi lah kalau kita bisa gampangkan gitu ya istilahnya ya, untuk menyederhanakan ya, mungkin nggak tepat tapi kita sederhanakan. Nah, cyber itu seperti apa ya, cyber itu ya, ya dunia cyber gitu, teknologi IT informasi. Physical, dunia physical kita riba nah, itu nanti kan ada human interaction mana dengan mesin, dengan komputer. Mungkin minggu lalu ada yang bertanya, saya bilang lebih ekstrimnya lagi mungkin sensing, kita di sensing gelombang otaknya, brain wave-nya, sehingga dapat data dari situ ya. Jadi kita nggak usah bilang tekan tombol itu, tapi sudah di otak kita berpikir mau menyalakan sebuah tombol, si mesinnya udah ngerti gitu ya, karena dia baca dari brainwave kita. Itu ekstrimnya nanti ke depannya seperti itu ya. Saya mungkin minggu lalu pernah cerita ya bahwa saya cuma baru nyoba untuk bagaimana memain game dengan dilakukan atau disambungkan dengan brainwave kita. Jadi kalau kita nggak serius main gamenya itu playernya itu nggak bergerak gitu ya. Itu contoh aja. Jadi kedepannya ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lain, mungkin diproduksi ya dan sebagainya. Oke, baik ya. Selanjutnya adalah Internet of Things. Ya. Eh, saya mungkin ini akan berupaya menjelaskan apa sih Internet of Things gitu ya. Karena selama ini saya ngelihat ketika bicara Internet of Things, ujung-ujungnya itu saya ngelihat microcontroller ya, Arduino gitu kan, AVR ya. Apa itu? Ya, sebenarnya ada sedikit kekeliruan menurut saya. Itu bukan Internet of Things, itu adalah microcontroller, mikroprosesor yang dikecilkan untuk mengontrol sesuatu. Ya, kalau dia sebenarnya tidak terkoneksi dengan internet, tidak menggunakan komunikasi data di internet, ya itu sebenarnya bukan Internet of Things.
Itu hanya microcontroller dan dari dulu juga ada. Ya, Anda juga di rumah mungkin punya microcontroller tanpa disadari. Ya, di rumah ada nggak yang mesin cucinya satu tabung? Bukan yang dua tabung, biasanya yang dua tabung masih manual. Ada kan ya? Ya, oke. Ada, itu kenapa dia bisa tinggal masukin air, kemudian kita tekan satu kali, dua kali tombol, beratnya seperti apa, jenis cucian seperti apa, timernya udah selesai. Kita tidur langsung dia kering, maksudnya udah dibilas gitu ya, tinggal jemur. Ya, karena semua ada kontrol yang mengaturnya dan di sensor-sensor itu, dan pasti di situ ada microcontrollernya. Jadi Anda punya, kalau punya mesin cuci satu tabung, pasti di dalamnya pasti Anda punya microcontroller. Tapi apakah itu Internet of Things? Belum, karena tidak menggunakan ya di situ exchange of information between real world device and internet. Ya, jadi nggak ada pertukaran data. Dia cuma langsung sensing di situ. Apa kan nggak kita sebut mesin cuci satu tabung Anda itu Internet of Things? Ya belum, kecuali mungkin nanti ketika udah selesai nyuci, Anda aslinya akan mengirimkan dengan GSM modul ke SMS atau ke WA atau ke Telegram Anda bahwa cuciannya sudah dibilas, sudah diperas, tinggal menjemur gitu ya. Terus Anda WA pembantu Anda, ya pembantu Anda di WA, Mbak tolong dijemurkan, itu di mesin cuci sudah dibilas, sudah kering, tinggal jemur. Nah, mungkin seperti itu. Nah, teknologi ini bisa kita gunakan ya macam-macam untuk biasanya ya smart city ya, smart city karena smart city itu luas semua ya. Was manajemen ya, manajemen pengelolaan limbah dan sampah ya segala macam. Ya pokoknya luas smart city design. Nah, kadang-kadang kita gembar-gemborkan smart city, tapi warganya nggak diajak untuk smart. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak sinkron. Nah, atau layanan emergency services ya, environmental stability, keberlanjutan, lingkungan hidup. Sebenarnya banyak sekali ya, ya sekarang dengan chip kecil mungkin hanya 200.000 udah mikrokontroler udah terbalik. Ya itu eranya sebenarnya ketika mikrokontroler yang dikoneksikan dengan internet, ada pertukaran ya, di sini ada exchange of information, berarti kan mau nggak mau itu ada komunikasi data lewat jaringan internet, itu yang namanya Internet of Things. Jadi kadang-kadang masih salah apa Internet of Things sama dengan Arduino, tidak, itu salah. Nah, bisa Anda lihat gambar di sebelah ya, di sini. Nah, itu mungkin gambar di tengahnya mobil, tetapi maksud saya adalah ini adalah ya mungkin prediksi, tapi mungkin juga di luar sana sudah terjadi ya. Prediksi inflow of data in autonomous vehicle. Ya, misalkan dia butuh radar untuk mendeteksi semua, ini mungkin sekarang belum terjadi ya. 1 sampai 10 giga per hari, sonarnya gitu untuk wah dia biar aman gitu pakai sonar kayak teknologi kapal selam. Oh, 10 meter lagi, hati-hati gitu, jangan sampai tabrakan. Kamera, ya, banyak banget ya, lidar ya, GPS, karena dia membuat rute alur. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ini salah satu yang dimasukkan Internet of Things ke dalam sebuah kendaraan. Itu contoh saja. Mungkin di bidang yang lain banyak sekali. Jadi di situ penggunaan komunikasi data banyak ya. Jadi apa di situ artinya? Kuota, kuota lagi. Sekarang ini ya perkuliahan segala macam ya itulah ya. Kenapa anda nggak kuliah? Dulu kan mungkin karena nggak ada ongkos, karena itu sekarang nggak ada kuota gitu. Atau pinjem atau numpang wifi tetangga, ada yang wifi kelurahan gitu ya. Nah ini nanti kedepannya memang internet sudah sebagai apa ya kebutuhan. Mungkin nggak nonton TV nggak apa-apa deh, gitu kan dulu mungkin nggak enak nggak nonton, sekarang nggak nonton TV nggak apa-apa, nggak ada TV, saya ada laptop dan koneksi gitu ya, bisa streaming, nah gitu kan. Jadi betapa sekarang kebutuhan terhadap ya internet itu sangat tinggi. Nah, oke. Selanjutnya adalah eh, teknologi ya.
additive manufacturing. Ya, salah satu yang paling real gampang kita jelaskan adalah yaitu 3D printing. Ya, jadi 3D printing sekarang dianggap sebagai salah satu teknologi digital yang bisa mengubah metode produksi. Ya tadi mungkin di sebelumnya saya udah bilang molding cetakan untuk suatu produk itu bisa jadi nggak ada sekarang karena udah langsung printing, ya kan? Sehingga ini akibatnya dampaknya ke ekonomi modelnya juga berubah. Yang dulu pabrik yang biasa untuk memproduksi suatu molding suatu produk gitu atau itu mungkin bisa jadi nggak ada, tutup. Harus dia berubah ke bidang atau sektor lain. Ya, iya sekarang mungkin pertumbuhannya mungkin bisa 20% ya, ya hampir ya lumayan cepat ya. Dari yang mahal 3D printing itu saya aja di prodi saya yang bukan manufacturing ya teknologi multimedia udah ada itu punya gitu ya 3D printer walaupun dimensinya mungkin bukan yang besar ya. Jadi di sini production object without machine tools ya maksudnya mesin itu tadi itu molding atau dibubut ya nggak perlu karena memang udah terbentuk gitu. Nah itu akan terbuang nantinya. Ya, ya, contohnya seperti itu ya proses untuk uh, nah ini mungkin contoh dari sebuah produknya gitu ya. Produk dari 3D manufacturing yang dulu mungkin di sebelah sana itu di bawah itu cara pencetakannya sekarang yang kuning itu yang gambar kuning itu dia pasti ada sumbu X, Y, Z ya merah, biru, hijau ya. Kotak-kotak seperti itu aja. Contohnya seperti itu ya. Jadi kan akan lebih simpel. Nah, oke kita bisa lihat di sana ya di sini deh. Ada ada satu sisi manufacturing cost ya. Itu ada kompleksitas. Jadi mungkin ke atas makin mahal gitu ya. Kalau sumbu Y-nya makin tinggi berarti makin mahal, semakin ini semakin murah. Ada konvensional design dan sumbu X. Kemudian ada additive manufacturing. Yang tadi salah satu contohnya atau ini adalah 3D print, ya, 3D printer, 3D printing. Kan. Di situ ada tulisan impossibility of realizing of object using conventional method. Jadi ketika suatu yang bikin untuk cara konvensional desain pakai molding cetakan itu yang agak kurang memungkinkan, mungkin bukan mungkin tidak mungkin ya, akan lebih ribet, akan lebih susah ya, membuatnya atau ini produknya cuma 10 biji kok mau diproduksi nggak masal, tapi saya harus bikin cetakannya juga. Akhirnya apa? Biaya cetakan kan masuk ke dalam ongkos produksi, ya, fixed cost-nya. Sehingga biaya produksinya akan tinggi juga. Ke harga cost persatuannya, harga produksi persatuannya juga tinggi. Sementara misalkan kalau di 3D printer itu yang nggak ada untuk molding karena dan 10 pun bisa gitu ya. Atau yang hanya detail gitu ya. Bikin cetakannya juga harus detail juga. Dalam waktu dekat pula mepet gitu. Nah, ini mungkin dengan 3D printing ya bisa lebih mudah, lebih gampang gitu maksudnya. Memungkinkan lah, memungkinkan paling nggak. Oke, ini sebagai gambaran saja sebenarnya bahwa ini adalah bagaimana robotisasi dan otomatisasi di beberapa negara ya. Ya dari situ ada negara-negara Indonesia nggak ada ya, nggak ada, belum ada. Artinya negara-negara yang dari wah lihat ternyata yang tertinggi Korea ya banyak ya karena pabrik industri banyak juga ya LG Samsung di sana kok bisa mengalahkan Jepang ya awalnya mungkin Jepang tertinggi robotisasi Jerman negara industri kita nggak aneh ya. Amerika juga sedikit karena sebenarnya Amerika bukan negara kok industrialisasi banget gitu ya yang mengandalkan banget ya Jepang awalnya kita mungkin tahu ya oh robot-robot Jepang gitu kan sementara South Korea Korea Selatan memang Korea Selatan ini memang punya motivasi tinggi untuk menyalip untuk menyalip Jepang. Kenapa? Dia pernah dijajah sama Jepang itu. Jadi semangat dendamnya itu disalurkan atau apa namanya? Dialihkan ke hal yang positif ya.
bukan menyerang lagi, menginvasi lagi Jepang, tetapi kita harus mengalahkan Jepang ya dari segala sektor. Industrialisasi kita harus lebih. Itu memang yang terjadi ya. Kebetulan mungkin beberapa tahun yang lalu saya awal ke Korea itu 2011 ya, atas undangan Kementerian Perindustrian ya. Pada waktu itu 2011 saya juga diundang sebagai peserta pelatihan plus studi banding juga sih oleh Kementerian Perindustrian. Saya diundang oleh Kementerian Perindustrian. Saya salah satu dari 3 orang yang akademisi, yang lainnya tuh pelaku industri ya, ada manajer di LG, ada di Sanken, ya produknya memang nggak harus Korea sih, tetapi minimal asisten manajer produksi lah, seingat saya ya. Atau ada pun pengajar itu dari sekolah kedinasannya perindustrian. Saya yang viewer dari Kementerian Pendidikan, dosen itu saya dan 2 orang teman lainnya dari ITB dan dari Gunadarma. Ya. Pada waktu itu memang betul di apa namanya digemborkan atau diberi semua rakyatnya itu bahwa kita harus mengalahkan Jepang. Apa-apa saingannya Jepang. Itu sampai musik aja. Mungkin sampai ke sepak bola juga akhirnya dia bisa mengalahkan Jepang. Nah itu ya. Gimana negara kita kalau kita juga dendam kepada Belanda atau dendam ke Jepang deh, kita kalahkan, bisa nggak? Itu jawabannya ya anda-anda lah pelaku di dunia manufaktur ya. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini gambar sini mungkin ada dari McKinsey 2017 ya. The idea of industry 4.0 affect all major country but varying degree from some figure ya. Di gambar ini. Studi yang membandingkan Brazil, Cina, Prancis, Jerman, India, Jepang, USA ya. Dari mulai itu bisa melihat ya yang lebih di atasnya yang sama ya. Prancis itu bisa kelihatan ya dari itu jumlahnya mana. Jerman. Nah, itu buat gambaran aja sih sebenarnya. Ya, Indonesia di mana? Ya, masih jauh sebenarnya Indonesia. Ya, karena kadang-kadang kita harus memikirkan juga dengan tenaga kerja juga. Ketika industrialisasi, otomatisasi, berarti wah ini tenaga kerjanya banyak yang hilang katanya. Kita harus padat karya, paling padat modal ya, supaya apa pengangguran terkurangi ya itu dilematis. Oke, ya baik. Jadi sekarang itu kita bisa lihat di sini gambar ada di industri 4.0 indikator ya. Apa indikatornya? Jadi dalam sebuah entah negara ya, spesial negara ya, atau dalam suatu institusi atau organisasi atau perusahaan ya. Ada digitization ya. Jadi nanti mulai produknya atau sistem informasi apa cara pertukaran datanya sebenarnya sudah menjadi digitization yang mana ke industri 4.0. Ingat ya tadi saya bilang cyber physical. Jadi mau nggak mau ada digitalization. Nggak ada tuh yang tulis-tulis kasih kertas lagi dicatat ini lagi. Sudah terkirim datanya secara information technology ya. Jadi nilainya akan semakin meninggikan value-nya dari sebuah organisasi atau perusahaan yang menerapkan itu atau suatu negara malah. Jadi what happened? Apa yang terjadi ya? Baru ngelihat ya. Mulai dari apa di sini bisa kita lihat ya, mulai dari tahapan awal komputerisasi ya mungkin kita negara kita udah semua ya komputerisasi lah paling nggak di di manufaktur itu udah pasti. Connectivity, nah ini kan komputerisasi tapi masih standalone, masih tersendiri, tidak saling terkait, tidak saling terkoneksi. Kemudian visibility, ya, melihat, wah kayaknya kita baru nyadar gitu, ya. Why did it happen? Ketika baru nyadar, ada yang hanya baru nyadar tapi ya masih jauh lah. Atau ada yang udah baru nyadar tapi kemudian merefleksikan diri, introspeksi. Kenapa ya? Kok belum bisa seperti negara lain atau seperti organisasi? Ada masalah apa? Berarti kita sudah saling terbuka, transparan.
Kemudian what will happen? Nanti kira-kira ke depannya kenapa? Nah, ini sudah memikirkan konsep ke depan, visioner. Ada predictive capacity, ya. Kemudian how can we obtain autonomous response? Nah, ini bagaimana men-optimisasi, beradaptasi sehingga itu tertuju, ya, tercapai apa yang dinamakan indikator dari industri 4.0. Kita sudah menuju ke sana belum? Nah, saya bilang belum sih. Atau menuju ke sana iya, tapi menjadi ke sananya belum. Orang Indonesia tuh beragam, ada yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0 ya. Di pedalaman sana ya, jangankan digitalisasi, listrik aja belum nyampe, ya kan. Nah, itu memang tantangan di Indonesia itu banyak ya. Levelnya dari 1.0 sampai 4.0 ada itu ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi kalau melihat gambar di samping ini, jadi toward industri ya. Tadi kita udah ngomong 4.0, malah di Indonesia sebenarnya masih ada yang 1.0, 2.0, 3.0 juga masih banyak menuju 4.0. Nah, kedepannya apa ya itu? Toward industri 5.0. Kita ngomong lebih sadis lagi, lebih ekstrim lagi ya. Artisan, art seni, ya. Agriculture, food, fashion, cloud. Nah, ini mengkombinasikan kreatif, industri kreatif sebenarnya ke dalam teknologi digitalisasi. Nanti kemudian ada sharing ekonomi, ya, sharing information and communication, ya, sharing ekonomi. Contohnya paling gampang adalah sebenarnya ini. Kebetulan saya 2018, ingat saya 2018 ya, kebetulan saya juga diundang oleh Dirjen Dikti ya, dengan beberapa perguruan tinggi ITB, Unpad, salah satunya PNJ ya, Unair juga, itu membahas mengenai bagaimana kurikulum finansial teknologi di perguruan tinggi. Nah, di sini ternyata fintech yang sekarang lagi bergaung ya, itu salah satunya konsep sharing ekonomi. Informasi komunikasi di sini memainkan peranan penting. Yang paling gampang inilah, mungkin kalau membayangin jauh-jauh kadang-kadang sulit. Dulu ada yang namanya nebeng.com. Itu sebenarnya sharing ekonomi. Jadi daripada dia sendirian, ya bisa juga ngajak orang lain bayarlah berapa gitu kan. Mungkin ada mekanismenya. Itu sebenarnya sharing ekonomi. Ya, jadi bisa saling itu. Atau dia punya kamar, rumah gitu, kamarnya depannya kosong, tapi liurnya kosong. Akhirnya dibikin Oyo, BNB, apalah sekarang ya, kos-kosan apalah itu ya. Itu sharing ekonomi sebenarnya ya. Nah, di sini nanti ada ya tadi Internet of Human and IT tadi mungkin agak sedikit kita udah bahas ya. Circular economy, berputar gitu ya. Human factor di situ juga unsur-unsur manusiawinya tetap harus masuk ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya tadi cuma menekankan sharing ekonomi karena belum dibahas di sebelumnya. Jadi banyak juga hal-hal mungkin ide Anda lain sharing ekonomi apa ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita saya rasa ya mungkin bahasan kita kali ini tentang industri 4.0 saya rasa cukup sekian. Mungkin kalau nanti ada sesuatu yang kurang jelas saya akan buka forum diskusi di platform e-learning kita ya, forum diskusi di situ. Dan mungkin nanti setelah ini saya ada quiz untuk memberikan sebuah feedback ke saya bagaimana pemahaman Anda tentang industri 4.0 ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat belajar, tetap semangat ya. Jangan lupa, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi ataupun nanti ada semacam kuis untuk pendalaman daripada materi ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.